Salam jumpa, senang sekali saya Tina Ayu menjumpai Anda dalam program seputar Kalimantan Tengah Berita News TV. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Barito Selatan menetapkan 94.974 pemilih dalam daftar pemilihan sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Penetapan DPS tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di aula kantor KPU setempat, yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Barito Selatan Baharudin, dihadiri seluruh komisioner KPU Barito Selatan. Baharudin menuturkan dari 94.974 DPS yang ditetapkan itu sebanyak 48.205 laki-laki dan 46.769 pemilih perempuan. Dikatakan juga, setelah DPS tersebut ditetapkan, akan diumumkan kepada masyarakat Barito Selatan melalui papan pengumuman di kantor-kantor desa atau kelurahan. Agar dapat ditanggapi oleh masyarakat, pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS mulai tanggal 19-28 September 2020, Baharudin menambahkan, selain itu akan ada tahap perbaikan oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS sebelum nantinya DPS itu ditetapkan sebagai daftar pemilihan tetap atau DPT pada Pilkada Kalimantan Tengah 2020. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan berita acara pengesahan DPS oleh seluruh komisioner KPU. Juga diserahkan salinan hasil rekapitulasi daftar pemilihan hasil pemutihiran dan daftar hasil pemilihan sementara oleh Ketua KPU kepada Bawaslu, Dinas Dukcapil, Kapolres Barsel, dan Dim 1012 Buntok dan kepada seluruh partai politik yang ada di Barito Selatan. Untuk melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dari seluruh TPS, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten Barito Selatan, sekaligus kita menetapkan daftar pemilih sementara. Sebagaimana yang telah kita putuskan dalam rapat pleno bahwa jumlah pemilih kita yang ditetapkan dalam daftar pemilih sementara ini sebanyak 94.974 pemilih yang tersebar di 6 kecamatan, 93 desa dan kelurahan, serta 332 TPS. Tentu kita berharap semua bisa kita daftarkan bagi yang belum terdaftar. Dan langkah-langkah kita selanjutnya tentu di samping ingin mendapatkan masukan dari semua pihak, kita juga berharap kerjasama dengan pihak-pihak lain, khususnya kepada rekan sejawat kami, baik Bawaslu Kabupaten Barito Selatan dan jajarannya, dan yang lebih kami pentingkan lagi bahwa kami masih butuh dukungan khususnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan sinkronisasi terhadap data kita. Kalau ada data-data lagi atau warga kita yang menurut Dukcapil berdasarkan data kependudukan yang dimiliki masih bisa kita masukkan untuk menjadi pemilih kita. Harapan kita dalam penetapan DPT setelah proses DPS ini kita lewati, kita bisa menghasilkan DPT yang lebih baik lagi. Baharudin juga berharap dengan pihak lain khususnya seperti Bawaslu dan jajarannya, Dinas Dukcapil untuk melakukan sinkronisasi data jika masih ada warga yang belum terdapat sebagai pemilihan pada Pilkada 2020. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan.